Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat YouTube? Berjumpa lagi bersama saya Johandi di channel orang biasa yang ingin menjadi luar biasa. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem distribusi listrik. Bagaimana proses mengalirnya aliran listrik hingga bisa digunakan di rumah-rumah kita ya teman-teman. Tentunya ada tahapan-tahapan proses pendistribusian dari pembangkit listrik sampai listrik itu bisa digunakan di peralatan listrik rumah kita ya teman-teman. Pernah nggak kalian berpikir bagaimana bisa listrik sampai ke rumah kita dan kita gunakan? Dari mana sebenarnya asal listrik tersebut sehingga bisa menghidupkan peralatan elektronik yang ada di rumah kita, dari PLN hingga bisa masuk ke meteran listrik rumah kita dan menghidupkan peralatan-peralatan listrik rumah kita. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit pencerahan buat teman-teman yang penasaran proses pendistribusian listrik dari pembangkit sampai ke rumah sehingga kita bisa gunakan untuk menyalakan peralatan elektronik, dan simak video ini sampai selesai. Awal mula listrik terbentuk dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah sekumpulan peralatan dan mesin yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses transformasi energi dari berbagai sumber listrik. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam, termasuk cadangan energi yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Berikut sumber energi pembangkit listrik populer di Indonesia. Yang pertama adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik dari tenaga matahari ini menjadi salah satu pembangkit listrik terbarukan di Indonesia, karena kekuatan matahari bisa didapatkan secara cuma-cuma. Yang kedua adalah PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas bumi atau geotermal yang tersimpan di dalam bumi juga bisa dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik. Yang ketiga, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. PLTU merupakan pembangkit listrik yang tak terbarukan karena dia menggunakan bahan bakar berupa batu bara. Kemudian PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Tidak hanya bisa diminum atau untuk keperluan sehari-hari, keberadaan air juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Keberadaan PLTA di Indonesia juga cukup banyak ternyata. Untuk yang kelima adalah PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Untuk yang keenam adalah PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Mungkin teman-teman agak asingnya dengan PLTB ini. PLTB ini memanfaatkan kekuatan angin untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Dari pembangkit listrik akan dihasilkan energi listrik sebesar 6-24 kV. Pembangkit adalah sebuah proses di mana listrik dibangkitkan. Karena energi listrik adalah sebuah energi yang dibangkitkan dari energi lain. Kemudian energi yang dihasilkan dari pembangkit akan disalurkan menuju ke trafo step up.
Trafo step up yang berada di gardu tegangan ekstra tinggi digunakan untuk menaikkan tegangan dari 6 sampai 24 kV menjadi tegangan 500 kV. Kemudian tegangan 500 kV akan didistribusikan melalui jaringan yang disebut dengan jaringan tegangan ekstra tinggi. Oh iya, kenapa sih harus dinaikkan tegangannya dari 6 sampai 24 kV menjadi tegangan 500 kV? Menaikkan tegangan bertujuan agar arus yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Dimana kita ketahui rumus daya adalah arus dikalikan dengan tegangan. Sehingga jika kita menaikkan tegangan, otomatis arus akan mengecil walaupun daya yang dihasilkan tetap sama. Sehingga jika aliran arus listrik diturunkan atau nilainya menjadi jauh lebih kecil, otomatis kabel yang digunakan pun juga bisa diperkecil, sehingga akan menekan biaya pada kabel jaringan tegangan ekstra tinggi. Selain itu juga untuk mengurangi rugi daya akibat jarak pendistribusian yang jauh. Kemudian muatan listrik 500 kV akan didistribusikan melalui jaringan tegangan ekstra tinggi menuju ke gardu tegangan tinggi. Di gardu tegangan tinggi, muatan listrik akan diturunkan dari tegangan 500 kV menjadi tegangan 150 kV oleh trafo step down. Penurunan tegangan dari 500 kV ke 150 kV dikarenakan jalur distribusi sudah melewati area penduduk. Penurunan tegangan bertujuan agar radiasi yang dihasilkan dari muatan listrik berkurang, sehingga tidak berdampak buruk bagi kesehatan penduduk di sekitar. Selain itu juga jarak sudah tidak terlalu jauh. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal kurang dari 200 meter dari jalur listrik tegangan ekstra tinggi saat dilahirkan memiliki resiko untuk menderita leukemia sebesar 70%. Selain itu juga medan elektromagnetik yang dihasilkan dari sutet 500 kV mampu memunculkan gejala hipersensitivitas yang biasa disebut electrical sensitivitas. Gejalanya berupa keluhan tidak enak badan, kepala terasa pening, hingga kelelahan yang berkepanjangan. Itu adalah alasan kenapa tegangan 500 kV diturunkan melalui trafo step down menjadi 150 kV. Kemudian muatan listrik 150 kV disalurkan menuju ke gardu induk dan akan diturunkan menjadi tegangan 20 kV oleh trafo step down. Setelah tegangannya diturunkan dari 150 kV menjadi 20 kV oleh trafo step down, kemudian didistribusikan menuju ke gardu PLN dan juga ke trafo yang ada di tiang-tiang. Selain itu juga tegangan 20 kV langsung didistribusikan ke pelanggan tegangan menengah atau TM, yaitu gedung-gedung bertingkat dan juga pabrik-pabrik. Selanjutnya tegangan 20 kV didistribusikan ke gardu PLN dan juga trafo yang ada di tiang-tiang untuk diturunkan kembali tegangannya dari 20 kV menjadi 220 dan 380 volt. Kemudian setelah diturunkan menjadi tegangan 220 dan 380 volt, selanjutnya muatan listrik didistribusikan melalui tiang-tiang listrik menuju ke KWH meter
dan juga masuk ke rumah-rumah penduduk. Barulah listrik bisa kita gunakan untuk menghidupkan peralatan-peralatan elektronik yang ada di rumah kita, seperti menghidupkan lampu menggunakan saklar, dan juga menghidupkan TV melalui stop kontak yang ada di rumah. Cukup panjang juga perjalanan listrik dari pembangkit sampai bisa kita gunakan untuk peralatan elektronik rumah kita. Pesan dari saya, gunakan listrik seperlunya dan hematlah listrik. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.